Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini, dini hari ke-24 di 10 hari yang terakhir di Ramadan 1445 Hijriah, semoga Allah berikan kita senantiasa kesehatan dan kekuatan untuk menghabiskan masa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, untuk melaksanakan i'tikaf di 10 hari yang terakhir ini. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kajian i'tikaf dan muhasabah pada kesempatan kali ini, pertama mari sama-sama luruskan niat, karena tidak semua kita yang punya niat yang baik. Niat itu berada dalam hati masing-masing dan tidak ada satupun lembaga yang bisa membuktikan niat. Ada orang berniat untuk i'tikaf ini bukan untuk melaksanakan sunnah Nabi 10 hari yang terakhir, karena mungkin ada masalah di rumah. Ada orang beriktikaf karena ingin menghilangkan hiruk pikuk daripada kehidupan dunia yang 10 hari yang terakhir. Ada orang yang beriktikaf itu semata-mata karena hanya untuk mencari teman untuk bisa berbicara dan beramal di malam itu. Tapi sekali lagi, apapun itu niatnya, luruskan niat. Kita beriktikaf dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang kaji, mengingatkan yang lupa. Di awal-awal Ramadan ada satu hadis Nabi SAW yang selalu disampaikan oleh para ustadz, para mubaligh, para ulama, para da'i, para da'iyah. Hadis ini masyhur, hadis ini dikenal di kalangan para ulama. Bahkan hadis ini bukan hanya dikenal di kalangan para ustadz, para jamaah masjid, tapi masyarakat awam pun mengenal ini hadis. Apa hadisnya? Hadis yang terkait dengan doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang herannya, sampai di tengah masyarakat hadis ini berubah-ubah makna. Ada yang kita dengar di masyarakat kita berbicara malaikat Jibril berdoa, jangan terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang anak minta maaf dengan orang tuanya. Ada lagi kita dengar di masyarakat, ada masyarakat berkata, jangan terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang istri minta maaf dengan suaminya. Ada lagi yang kita dengar dari masyarakat, jangan terima ibadah seseorang, Jibril alaihissalam berdoa apabila satu orang dengan orang lain belum saling memaafkan. Kalau seperti hadis yang saya sampaikan tadi, artinya yang seperti saya sampaikan tadi terkait dengan doa malaikat Jibril alaihissalam, itu tidak ditemukan. Para ulama sepakat mengatakan tidak ditemukan dalam kitab hadis. Status hadisnya maudhu, palsu. Lantas yang mana hadis sesungguhnya yang terkait dengan doa malaikat Jibril alaihissalam? Ada 4 jalur periwayatan. Salah satunya kita akan sampaikan pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdurul mimbar fahadarna." Nabi perintahkan sahabat, "Hai sahabat, dekat mimbar." Maka seluruh para sahabat mendekati mimbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Falam martaqa darajatan qala amin." Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, mimbar Nabi itu ada tangga. Kalau Bapak pergi ke Masjid Nabawi, itu antara makam dan mimbar Nabi itu raudhah. Itu mimbar Nabi itu ada tangga, tangga 1, tangga 2, tangga 3. Falam martaqa darajatan qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, Nabi berkata amin.
Falamma irtaqa darajatan saniyah qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang kedua, Nabi berkata amin. Falamma irtaqa darajatan salisah qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang ketiga, Nabi berkata amin. Falamma nazala, kemudian Nabi turun dari mimbarnya. Sahabat yang menyaksikan ini terheran-heran, sehingga sahabat mengatakan laqad sami'na minka yawma shay'a ma kunna nasma'uhu. Kata sahabat, ya Rasulullah, sungguh kami pada hari ini mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Apa yang didengar sahabat? Sahabat mendengar Nabi berkata amin, amin, amin sebanyak 3 kali, sementara sahabat Nabi tidak melihat lawan bicara Nabi. Kemudian Nabi SAW berkata, qala inna Jibril alaihissalam maradali. Kemudian Nabi berkata, ketika aku menaiki mimbar, malaikat Jibril alaihissalam berada di hadapanku dan berdoa. Karena itulah Nabi Muhammad SAW mengaminkan doa malaikat Jibril. Sampai di sana sanadnya sama. Lantas siapa yang didoakan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah? Yang berdoa ini Jibril, pimpinan para malaikat Ruhul Kudus, yang mengaminkan pimpinan al-anbiya wal mursalin, baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada doa yang lebih mustajab dibandingkan mereka. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Apa doa malaikat Jibril alaihissalam? Tiga ini akan kita sampaikan pada saat ini. Yang pertama, apa doa malaikat Jibril alaihissalam? Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang ketemu Ramadan, berjumpa Ramadan, ikut puasa Ramadan, dipertemukan oleh Allah, diberikan umur panjang, ketemu pada bulan suci Ramadan. Bahkan dia ketemu di 10 hari yang terakhir, umurnya masih panjang. Dia bisa tarawih, bisa witir, bisa sahur, bisa i'tikaf. Falam yughfar lahu, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah. Celaka. Diaminkan oleh Rasulullah SAW. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, kenapa orang yang ketika ketemu Ramadan tapi dia tak dapat ampunan. Dia ketemu dengan bulan penuh ampunan, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang tidak meninggalkan dosa yang dia kerjakan di luar bulan Ramadan, dan dosa itu masih dia bawa, dia kerjakan pada bulan suci Ramadan. Maka di 10 hari yang terakhir ini checking final, minta ampun kepada Allah. Karena tidak ada satu amal yang akan sampai kepada Allah kecuali amal itu melalui satu pintu di antara banyak pintu. Salah satu pintu itu adalah pintu taubatun nasuha, taubat kepada Allah. Akui dosa kita di hadapan Allah. Karena tidak ada di antara manusia yang tidak berbuat dosa dan maksiat. Berapa banyak harta orang yang kita makan, berapa banyak hak orang yang kita rampas, berapa banyak orang yang kita zolimi, berapa banyak hati orang yang kita sakiti, berapa banyak ujub, merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling dermawan, merasa paling kaya, merasa paling berpengaruh, merasa paling banyak hafalan Qur'annya, merasa paling indah suaranya. Berapa banyak hari ini maksiat yang kita bungkus dengan syariat tanpa perasaan takut kepada Allah. Makanya tidak ada pilihan lain kecuali kita bertobat agar amal-amal kita diterima Allah. Maka saya minta pada jemaah i'tikaf 10 hari yang terakhir ini jangan minta macam-macam. Satu saja, minta agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka setelah itu Allah akan berikan kebaikan-kebaikan di kehidupan dunia akhirat ini. Minta agar Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa tanda orang itu mendapatkan ampunan? Saya tidak bicara tanda orang yang mendapat malam Lailatul Qadar, tapi kata Ali, apa tanda seseorang itu mendapatkan ampunan dari Allah? Kata Rasulullah SAW, tanda seseorang itu mendapatkan ampunan dari Allah, Allah ringankan jasadnya, Allah mudahkan hatinya setelah ini untuk melaksanakan amal kebaikan. Jadi hati-hati, kita i'tikaf 10 hari. Kemudian setelah 10 hari ini, maaf, dalam rangka kita memohon ampunan kepada Allah di dalam Ramadan 1 bulan ini, berat kita untuk melaksanakan amalan, berat untuk baca Quran, berat untuk sholat ke masjid, berat untuk berinfak, bersedekah, berat untuk menyantuni anak yatim, berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Menangislah, jangan-jangan dosa kita belum diampuni oleh Allah. Tapi kalau mudah kita melaksanakan amal kebaikan, berbahagialah.
Jangan-jangan ini tanda bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan Bani Israel, kaumnya dikumpulkan, mereka melaksanakan istisqa, salat minta hujan. Jadi bukan kita saja salat minta hujan, Musa ketika itu ditimpa kemarau yang sangat panjang. Maka Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan Bani Israel. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Karena banyak di antara hewan ternak mereka yang mati, tanaman-tanaman mereka yang layu. Maka mintalah kepada Allah Nabi Musa. Nabi Musa kalamullah, Nabi yang bisa bicara dengan Allah. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan di atas tanah mereka. Tapi diutus Jibril alaihissalam berkata kepada Musa, wahai Musa, Allah tidak kabulkan doa engkau. Kata Nabi Musa, kenapa tidak dikabulkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ada di antara kaum Bani Israel yang berbuat dosa dan maksiat, sampai hari ini dia belum bertaubat kepadaku. Maka Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, jikalau kalian ada yang berbuat dosa dan maksiat, berdirilah, akui dosa itu di hadapan Allah. Mintalah agar Allah mengampuni dosa kalian. Tak satu pun di antara Bani Israel yang mau mengakui dosa itu. Maka mengangkat tanganlah Nabi Musa untuk yang kedua kali. Ketika Nabi Musa mengangkat tangan untuk yang kedua kali, meminta agar Allah turunkan hujan ke atas mereka, Allah tidak kabulkan doa Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Allah, kenapa engkau tidak kabulkan? Kata Allah, wahai Musa, aku masih melihat di antara kaum Bani Israel yang selama ini berbuat dosa, maksiat dan kesalahan, sampai hari ini tidak sedikit pun rasa penyesalan di hatinya. Maka Nabi Musa menyampaikan lagi kepada kaumnya, wahai kaumku Bani Israel, jikalau kalian ada berbuat dosa dan maksiat, akui dosa itu di hadapan Allah, minta ampun kepada Allah agar Allah turunkan hujan ke atas kita. Tapi lagi-lagi Bani Israel tidak ada satupun yang mau mengakui dosanya. Tak kala Nabi Musa alaihissalam mengangkat tangan untuk yang ketiga kalinya agar memohon kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Tapi apa yang terjadi? Sebelum Nabi Musa mengangkat tangan, hujan Allah turunkan kepada Bani Israel dengan sangat lebat. Nabi Musa heran. Apa kata Musa alaihissalam? Wahai Allah, aku belum melihat di antara kaumku yang berbuat dosa. Aku belum melihat di antara kaumku yang mengaku berbuat kesalahan. Aku belum melihat di antara kaumku yang bermaksiat yang mengaku. Dan aku belum melihat di kaumku yang merasa berbuat dosa. Tapi kenapa engkau telah turunkan hujan? Apa kata Allah? Wahai Musa, aku telah melihat hambaku dari kalangan Bani Israel, air matanya telah tertumpah, hatinya telah gelisah, dia telah mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Ketika air matanya itu terjatuh di muka bumi ini, kata Allah, aku rubah keputusanku, aku turunkan hujan ke atas mereka. Apa kata Nabi Musa? Wahai Allah, tunjukkan kepadaku siapa kaumku yang berbuat dosa itu, siapa kaumku yang bermaksiat itu, siapa kaumku yang telah bertaubat itu. Kata Allah, wahai Musa, puluhan tahun kamu berbuat dosa, puluhan tahun kamu bermaksiat, aku tutup aibnya. Hari ini dia bertobat kepadaku, tidak akan mungkin kuceritakan aibnya di hadapan engkau. Taubat tidak ada urusan dengan pimpinan, taubat tidak ada urusan dengan ketua masjid, taubat tidak ada urusan dengan atasan, taubat urusan kita dengan Allah. Minta ampun kepada Allah. Berapa banyak harta orang yang kita makan, berapa banyak tanah orang yang kita ambil, berapa banyak kezaliman yang telah kita lakukan. La ilaha illallah. Maka dikatakan, saya sampaikan di mana-mana, dosa yang kita kerjakan ini bukan hanya di level masyarakat, tapi juga di level birokrat, aparatur sipil negara, ASN, orang yang diberikan jabatan oleh Allah, eselon 1 kah dia, eselon 2 kah dia, eselon 3 kah dia, orang yang diberikan amanah oleh Allah. Kalau mau kita jujur hari ini, maaf, berapa banyak SPPD fiktif yang kita tanda tangani tanpa perasaan takut kepada Allah. Uang haram itu kita bawa pulang ke rumah, kita suapkan ke mulut istri yang tak berdosa, kita masukkan ke mulut anak yang tak tahu apa-apa. Kemudian kita berdoa di malam hari agar anak kita menjadi hafiz dan hafizah. Summa na'udzubillah falam yughfar lahu. Kalian takkan diampuni Allah. Minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Di 10 hari yang terakhir, di momentum yang terbaik buat kita. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, saya dan kita semua akui dosa itu di hadapan Allah. Berapa banyak dosa yang telah kita kerjakan. Ini yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam.
Ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang ketika ketemu Ramadan tapi tak menjadikan Ramadan itu mendapatkan ampunan dari Allah. Dua. Apa doa malaikat Jibril alaihissalam yang kedua? Jibril alaihissalam yang kedua berdoa, Ba'da man zukirta falam yusallu alaih. Celaka orang-orang yang disebut nama Nabi tapi tak berselawat di atasnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Orang yang disebut nama Rasulullah tapi tak berselawat di atasnya. Maaf, bukan hanya kita diminta berselawat kepada Nabi, tapi juga kita diminta untuk menjadikan Nabi itu sebagai ikon, pilot project. Nabi itu bingkai, potret, gaya hidup, tuntunan. Laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu ikon, Nabi itu tuntunan, Nabi itu bingkai gaya kehidupan. Lihat kehidupan Nabi, lihat kehidupan para sahabat. Ramadan yang mereka tempuh 9 tahun perintah puasa ini turun. Maka sahabat menjadi generasi yang sangat luar biasa. Tidak ada generasi yang terbaik setelah generasi Rasulullah sampai pada hari kiamat kecuali generasi para sahabat. Allah berikan gelar predikat radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridho dengan kehidupan mereka. Kenapa? Karena luar biasa tuntunan mereka. Ketika Ramadan ini berubah keadaan mereka. Ramadan mereka yakini mereka dapat ampunan. Ketika ampunan mereka dapatkan, tambah keimanan mereka. Keimanan mereka lembut hati mereka. Ramadan ini merubah keadaan mereka. Makanya Ramadan tidak hanya mengajarkan kepada kita ibadah individual, tapi juga Ramadan mengajarkan kepada kita ibadah sosial. Karena iman yang ada dalam diri sahabat, mereka bisa melakukan apa saja untuk menyenangkan Allah. Jadi jangan heran, Nabi dan para sahabat dengan iman yang ada dalam hati mereka, hasil tempaan dari Rasulullah, itu mereka bisa berbuat apa saja untuk menyenangkan Allah dan Rasulullah. Karena iman, satu orang sahabat Nabi rela mengorbankan semua hartanya untuk agama. Sampai tidak ada 1 sen pun, 1 rupiah pun, 1 dinar pun, 1 dirham pun tinggal di rumahnya. Kisahnya masyhur. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar diserahkan semua hartanya kepada Nabi. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat anak dan istrimu? Kata Abu Bakar, aku telah tinggalkan hanya Allah dan Rasulnya. Abu Bakar tidak meninggalkan 1 dirham pun, 1 dinar pun kepada istrinya. Karena iman, satu orang rela mengorbankan semua hartanya untuk agama. Karena iman. Karena iman, satu orang ayah rela meninggalkan anak kandungnya. Sahabat Nabi yang paling kecil namanya Basir, umur 4 tahun. Ini yang paling kecil sahabat Nabi. Siapa itu sahabat? Orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan keimanan. Suatu ketika Basir berjalan bersama ayahnya. Ibu Basir sudah meninggal dunia. Kemana-mana Basir berjalan bersama ayahnya sambil memegang jubah ayahnya, dipegangnya jubah ayahnya. Suatu ketika Basir tertidur di pangkuan ayahnya. Ketika saat tertidur datang panggilan perang dari Rasulullah. Berkumpullah kaum muslimin. Ayah Basir ini pingin ikut bergabung bersama pasukan Nabi, tapi dia lihat anak satu-satunya sedang tertidur sambil menggenggam pakaian ayahnya. Karena keinginan yang kuat ayah Basir ini telah mengambil pisau. Dia gunting baju yang digenggam oleh Basir. Dia tinggalkan anak kandungnya, tidur dalam keadaan menggenggam potongan baju ayahnya. Berangkatlah ayah Basir bergabung bersama pasukan Rasulullah. Apa yang terjadi? Takdir mendahuluinya. Ayah Basir telah syahid di jalan Allah. Ketika Rasulullah pulang dari peperangan, Basir terbangun sambil memegang potongan baju ayahnya. Jumpa dengan Nabi. Apa kata Basir radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, aina abi? Mana ayah saya? Ayah saya mana? Rasulullah meneteskan air mata, berjalan ke sebelah kanan, dikejar oleh Basir ke sebelah kanan. Kata Basir, ya Rasulullah, aina abi? Mana ayah saya? Rasulullah tak tahan menangis, lari ke sebelah kiri, dikejar lagi oleh Basir. Ya Rasulullah, aina abi? Mana ayah saya? Rasulullah memeluk Basir dan Rasulullah berkata kepada Basir, wahai Basir, maukah kau jadikan aku ayahmu dan ummul mukminin sebagai ibu? Karena iman, satu ayah rela mengorbankan, meninggalkan satu-satunya anak kesayangannya untuk menyenangkan Allah. Karena iman, satu keluarga telah mati syahid di jalan Allah. Kisah ini masyhur tapi jarang diceritakan. Satu orang Ansar bernama Nusaibah, perempuan.
punya suami namanya Zaid, punya anak 2 orang, satu Amar, satu Sa'ad. Amar berumur 13 tahun, Sa'ad berumur 8 tahun. Amar dan Sa'ad sedang bermain, Zaid sedang tertidur, sementara Nusaibah sedang memasak. Hari itu sedang memanas Uhud sedang memanas, peperangan Uhud. Apa yang terjadi? Ketika itu Nusaibah sedang masak, lewatlah tentara orang-orang kafir, pasukan berkuda melewati samping rumah Nusaibah. Terdengar langkah kaki kuda yang sangat banyak. Nusaibah khawatir, jangan-jangan ini pasukan orang kafir yang akan menyerang Nabi. Maka Nusaibah membangunkan suaminya dengan suara lembut, "Wahai suamiku Zaid, bangunlah engkau. Aku mendengar tapak kaki kuda berlari di samping rumah kita. Aku takut jangan-jangan itu orang kafir yang akan membunuh Nabi." Apa kata Zaid dalam keadaan terbangun marah? Zaid berkata, "Wahai istriku, kenapa engkau yang lebih dulu mendengar langkah kaki kuda itu? Mestinya aku yang mendengarkan lebih dulu." Maka Zaid mengambil baju perangnya, mengambil pedang, naik ke atas kuda. Kemudian dia bergabung bersama pasukan Rasulullah. Sebelum berangkat, apa kata istrinya Nusaibah? "Wahai suamiku, pergilah engkau, tolonglah Allah, tolonglah Rasulullah. Jangan kau pulang ke rumah ini sebelum kau dapatkan kemenangan." Pergilah Zaid bertempur bersama pasukan Nabi. Takdir mendahuluinya, Zaid pun syahid di jalan Allah. Dikirim utusan oleh Rasulullah ke rumah Nusaibah. Kata utusan, "Assalamualaikum." Kata Nusaibah, "Waalaikumsalam." Kata Nusaibah, "Siapa engkau?" Kata utusan, "Saya utusan dari Rasulullah." Kata Nusaibah, "Kabar apa yang kau bawa?" Kata utusan itu, "Suamimu Zaid telah syahid di jalan Allah." Maka Nusaibah tidak menangis, dia tersenyum. Kemudian dia berkata kepada utusan, "Wahai utusan, sampaikan salamku kepada Rasulullah." Kata Nusaibah, "Wahai suamiku, engkau telah menang, engkau telah memenuhi janjimu." Maka Nusaibah memandang ke anak sebelahnya yang bernama Ammar, umur 13 tahun. Apa kata Nusaibah? "Wahai Ammar, apakah kau tidak punya keinginan untuk melanjutkan perjuangan ayahmu?" Kata Ammar, "Wahai ibu, kalau kau izinkan aku akan berangkat melanjutkan perjuangan ayahku." Ammar meloncat ke atas kuda bergabung bersama pasukan Rasulullah. Ketika bertemu dengan Nabi, apa kata Ammar? "Ya Rasulullah, saya adalah Ammar bin Zaid, saya akan melanjutkan perjuangan ayah saya." Takdir mendahuluinya, Ammar pun telah syahid di jalan Allah. Dikirim lagi utusan ke rumah Nusaibah. Apa kata Nusaibah? "Kabar apa lagi yang kau bawa kepadaku?" Kata utusan, "Wahai Nusaibah, anakmu Ammar telah syahid di jalan Allah." Maka Nusaibah yang ketika itu berdiri kemudian duduk dan menangis. Kata Nusaibah, "Wahai utusan, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Tidakkah kau lihat tidak ada lagi anak laki-laki yang dewasa di rumah ini? Hanya tinggal adiknya Ammar, namanya Sa'ad. Umurnya masih 8 tahun, kecil masih." Saat mendengar ibunya berkata demikian, apa kata Sa'ad? "Ya ummu, wahai ibu, kau jangan sepelekan aku. Kalau kau izinkan aku akan melanjutkan perjuangan ayah dan abangku, karena dalam diriku mengalir darah para syuhada." Maka loncatlah Sa'ad ke atas kuda bertempur bersama pasukan Nabi. Takdir mendahuluinya, Sa'ad pun telah syahid di jalan Allah. Dikirim lagi utusan kepada Nusaibah. Apa kata Nusaibah? "Wahai utusan, kabar apa lagi yang kau bawa kepadaku?" Kata utusan itu, "Wahai Nusaibah, anakmu Sa'ad telah syahid di jalan Allah." Maka Nusaibah menangis dan berkata, "Wahai utusan, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Tidakkah kau lihat tidak ada lagi laki-laki di rumah ini? Hanya tinggal aku sendiri. Apakah boleh perempuan berjihad di jalan Allah?" Saat itu belum ada syariat untuk berperang perempuan. Tapi kalaupun boleh, perempuan hanya mengobati tentara kaum muslimin yang terluka. Maka bergabunglah Nusaibah bersama pasukan Nabi mengobati tentara kaum muslimin yang terluka. Apa yang terjadi? Ketika Nusaibah mengobati tentara kaum muslimin yang terluka, terlihat oleh mata Nusaibah ada orang kafir sedang memenggal kepala pasukan kaum muslimin. Terpercik darahnya di muka Nusaibah. Nusaibah marah, dia ambil pedang, dia naik ke atas kuda. Dia ke atas kuda. Ibnu Mas'ud berkata, "Demi Allah, aku menyaksikan Nusaibah, banyak orang kafir yang telah dibunuhnya, tapi takdir mendahuluinya. Tangan kiri Nusaibah ditebas oleh tebasan orang kafir sehingga terputus. Nusaibah jatuh dari kudanya." Ibnu Mas'ud pun berkata, dalam keadaan tangan kiri yang terputus, aku melihat Nusaibah naik ke atas kudanya, banyak orang kafir yang telah dibunuhnya, tapi takdir mendahuluinya. Kepala Nusaibah berpisah dengan badannya ditebas oleh orang kafir. Saat itulah Nusaibah telah mati syahid menjadi seorang syuhada. Saat itu peperangan Uhud berhenti sesaat. Langit yang ketika itu terang jadi gelap, langit yang ketika itu cerah jadi mendung.
perang Uhud berhenti sejenak. Sahabat tanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa peperangan berhenti? Tadi kami lihat langit cerah, sekarang gelap. Tadi kami lihat langit terang, sekarang mendung. Kenapa wahai Rasulullah?" Apa kata Nabi? Saksikanlah oleh kalian, kata Rasulullah. Kata Nabi SAW, "Aku telah menyaksikan bukan 2 malaikat, tapi seluruh para malaikat turun dipimpin oleh Jibril menjemput mayat Nusaybah radhiyallahu anhu karena iman. Satu keluarga mati syahid di jalan Allah karena iman. Karena iman, cucu Nabi tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri. Suatu ketika malam takbiran, Hasan dan Husain menyampaikan keinginan kepada ibunya Fatimah. Apa kata Hasan? "Ya ummu, wahai ibu, kami melihat anak tetangga sebelah rumah. Ayah ibu mereka menghiasi badan anak mereka." Maksudnya menghiasi, membelikan pakaian baru karena besok pagi hari raya. Kata Hasan, "Ya ummu, wahai ibu, apakah engkau tidak punya keinginan menghiasi badan anakmu Hasan dan Husain?" Mendengar permintaan anaknya, Fatimah menangis. Apa yang ditangiskan Fatimah? Jangankan untuk membelikan pakaian, di rumah Fatimah sudah 7 hari 7 malam tidak ada makanan. Maka Fatimah menangis mendengar permintaan anak kesayangannya, cucu Nabi. Kata Fatimah, "Wahai putraku Hasan dan Husain, pakaian kalian sedang dijahit, nak." Maka tidurlah Hasan dan Husain malam takbiran itu dalam keadaan berharap tukang jahit datang kepadanya untuk mengantarkan pakaian. Di tengah malam Fatimah tidak bisa tidur dan terus menangis terisak-isak. Kenapa? Membayangkan permohonan dan keinginan anaknya, anak yang dicintainya. Jangankan untuk memberikan pakaian, makan saja di rumah Fatimah sudah 7 hari 7 malam tidak ada makanan. Di tengah malam datang tamu mengetuk rumah Fatimah. "Assalamualaikum." Dijawab oleh Fatimah, "Waalaikumsalam." "Siapa di luar?" Kata tamu itu, "Saya tukang jahit, ingin mengantarkan pakaian buat cucu Rasulullah." Fatimah kaget dan terkejut. Kenapa? Dia tak pernah pesan pakaian, dia tak pernah mengorder pakaian, dia tak pernah membeli pakaian. Jangankan untuk beli pakaian, untuk makan saja tidak ada di rumah putri Nabi. Dalam keadaan takut, Fatimah membuka pintu. Maka tamu itu menyodorkan satu bungkusan untuk anaknya Fatimah, cucu Nabi Hasan dan Husain. Apa isi bungkusan itu? 1 pasang mantel, 1 pasang jubah, 1 pasang sorban, 1 pasang wangi-wangian. Maka pakaian itu dipakaikan oleh Fatimah di pagi hari raya Idul Fitri. Indahnya pakaian itu dipakaikan di badan Hasan dan Husain. Sebelum sholat Id, Nabi singgah ke rumah Fatimah. Apa kata Rasulullah? "Wahai putriku Fatimah, adakah tamu tadi malam datang ke rumahmu?" Kata Fatimah, "Wahai ayah, di tengah malam tadi malam ada tamu datang ke rumahku." Kata Rasulullah, "Apakah kau melihat wajah tamumu dengan jelas, nak? Apakah kau lihat wajahnya?" Kata Fatimah, "Wahai ayah, aku melihat wajah tamuku dengan jelas. Aku lihat dia." Apa kata Rasulullah? "Tahukah engkau wahai Fatimah, siapakah tamumu yang datang tadi malam?" Kata Rasulullah, "Tamumu yang datang tadi malam adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Para malaikat akan bersedih kalau seandainya ada cucu Nabi yang tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri. Karena iman, cucu Nabi pun tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri." Begitu puasa para sahabat. Bagaimana dengan kita hari ini yang sudah hampir 23 hari kita berpuasa, berbuka bersama keluarga dan sebagainya? Berapa banyak makanan kita hari ini berbuka, bersisa sampai sahur, basi kita masukkan ke tong sampah. Lebih kita cintai daripada memberikan tetangga kita yang fakir miskin yang tidak ada makanan di rumah mereka. Berapa banyak di antara kita hari ini yang iftar jama'i, berbuka bersama dengan kantor, di hotel kah, di kafe kah, dengan jutaan rupiah biaya. Tapi ada tetangga sebelah rumah kita yang membeli beras 1 kilogram, berhutang di warung sebelah rumah. Apakah ini puasa kita? Berapa banyak di antara kita hari ini yang bajunya berubah bermacam-macam warna, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dengan warna yang berbeda. Tapi ada tetangga kita sebelah rumah yang pakai seragam anak sekolahnya kusam dan lusuh karena tak punya biaya untuk menebus seragam sekolah di sekolah anaknya. Apakah ini hasil puasa kita? Saya minta pada kita bersama, berjanjilah pada Allah, mulai malam besok tidak ada lagi makanan kita yang tersisa, tidak ada lagi makanan kita yang basi di meja makan. Karena ibadah puasa tidak mengajarkan kepada kita hanya ibadah individual.
Tapi Ramadan juga mengajarkan kepada kita ibadah sosial. La yadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga kalian yang makan kenyang di rumah, sementara tetangga kalian kemiskinan, kelaparan, dan kalian tahu akan keadaan seperti itu. La ilaha illallah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, suatu ketika Ali bin Abi Thalib berpuasa hari Senin bersama Fatimah. Ba'da asar, Ali dan Fatimah duduk depan rumahnya menjelang waktu berbuka. Menjelang datang berbuka, datang satu orang tetangganya yang miskin datang ke rumah Ali. Apa kata tetangganya? Wahai Ali, adakah satu piring gandum untuk kami makan sekeluarga hari ini? Karena sudah 3 hari 3 malam kami tidak ada makanan di rumah. Kata Ali kepada istrinya Fatimah, ambil gandum di belakang. Fatimah mengambil gandum itu, tapi sebelum diambil Fatimah berbisik ke telinga suaminya. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku, gandum yang di belakang itu adalah gandum satu-satunya punya kita. Kalau seandainya diberikan dengan tetangga sebelah rumah, tidak ada lagi makanan untuk kita berbuka. Itu gandum satu-satunya makanan di rumah kita. Kata Ali, berikan saja. Diberikanlah oleh Fatimah. Maka tetangganya telah pulang membawa 1 piring gandum. Ketika tetangganya pulang, Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam kamarnya, kemudian menangis sejadi-jadinya. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku Ali, apa yang menyebabkan kau menangis dan bersedih? Apakah kau menangis ketika kehilangan satu-satunya gandum di rumah kita? Apakah kau menangis ketika tidak ada satu-satunya makanan di rumah kita? Apakah kau menangis ketika tidak ada lagi makanan yang mau kita makan nanti berbuka? Apakah kau menyesal? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wahai Fatimah binti Rasulullah, ketahuilah oleh engkau, aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makan di rumah ini. Aku tidak pernah bersedih karena satu-satunya gandum telah hilang di rumah kita ini. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan untuk berbuka malam ini. Yang aku tangiskan hanya satu saja. Kenapa tetangga yang miskin itu lebih dulu datang ke rumah kita? Harusnya kita yang lebih dulu tahu keadaan mereka. La ilaha illallah. Begitu puasa sahabat, Pak. Hari ini bagaimana dengan kita? Apakah pantas kita dapat malam Lailatul Qadar? Tidak akan dapat kalian malam Lailatul Qadar orang-orang yang baca Quran di tiang-tiang masjid sampai datang terbit fajar, tapi dia biarkan tetangga mereka kelaparan, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga demi Allah. Maka saya katakan ini perlu kita ulang-ulang kembali agar hati kita lebih baik dan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi dengan kita hari ini? La ilaha illallah. Maka oleh karena itu, ini yang kita mau kita contoh warning daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa malaikat Jibril yang kedua. Doa malaikat Jibril yang alaihi salam yang ketiga. Apa kata Jibril alaihi salam? Bauda man sukirta, bauda man adraka abawaihi aw kilahuma falam yudhilahul jannah. Celaka orang yang punya ayah ibunya masih hidup, atau salah satu di antara keduanya, ayahnya saja atau ibunya saja, tapi tidak menjadikan anaknya masuk surganya Allah. Maka saya ingatkan kepada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi para ibu yang ingin beriktikaf, ajak suami. Jika suami berhalangan, minta izin dengan suami. Jika izin tidak didapatkan oleh ibu, saya sarankan ibu pulang dari masjid ini, tidak usah iktikaf. Lailatul Qadar akan datang kepada istri yang berkhidmat kepada suaminya. Lailatul Qadar tidak akan datang kepada istri yang murka dengan suaminya. Lailatul Qadar tidak akan datang kepada anak yang memutuskan hubungan dengan ayah ibunya. Tidak akan mereka dapatkan demi Allah. Ini perlu kita bahas, perlu kita resapi, Pak. La ilaha illallah. Apakah Lailatul Qadar akan datang pada Bapak Ibu sekalian yang baca Quran sampai di tiang-tiang masjid sampai subuh, sementara dia putuskan hubungan dengan ayah ibunya, sementara dia bermasalah dengan suaminya? Satu orang bertanya dengan saya, Pak Ustaz, kami sudah 3 tahun tidak bisa iktikaf di masjid. Ayah saya lumpuh Ustaz, dia harus makan disuapin, ke kamar mandi masjid diangkat Ustaz. Oleh karena itu tidak bisa saya tinggalkan. 3 tahun ini saya tidak bisa iktikaf di masjid. Saya katakan kepada mereka, pulanglah ke rumah, layani ayah kalian di rumah sampai makan sahurnya. Demi Allah, orang seperti itu pantas mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bukan seperti kita, Bapak. Makanya oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, jadikan ayah ibunya sebagai sarana untuk menjadikan jembatan kita untuk bisa masuk surga. Berapa banyak yang antara kita hari ini yang bertahun-tahun tak jumpa ayah ibunya, yang berbulan-bulan tak tahu di mana ayah ibunya, yang sudah berminggu-minggu tak tahu apa yang dimakan untuk berbuka dan sahur oleh ayahnya. Sementara anak-anak yang hidup dalam kemewahan. La ilaha illallah. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, belajar Pak, belajar demi Allah.
Kita jadi orang hari ini, kita jadi pegawai, punya rumah, punya keluarga, punya segalanya. Bukan kena sarjana kita, bukan kena gelar akademik kita, bukan kena ASN kita, bukan kena suami kita kaya. Kita jadi orang hari ini kena keberkahan doa ayah dan ibu kita yang tak pandai tulis baca di kampung sana. Maka setelah itu kita bersama masih ada kesempatan waktu. Atau jangan-jangan karena inilah amal kita tak diterima Allah, karena inilah puasa kita setiap tahun ditolak oleh Allah. Apa yang kita lakukan? Maka saya minta pada kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbuat baiklah kepada ayah ibu kalian. Pulang ke rumah. Jika momentum nanti hari raya Idul Adha, Idul Fitri, pulanglah cari mak bapak kita. Tinggalkan segala aktivitas, duduk bersama mereka. Karena kata Nabi, sesaat saja engkau duduk bersama ayah dan ibu kalian akan mendatangkan keberkahan. Kenapa kalian tidak duduk bersama mereka? Kita hanya punya satu ayah kandung, kita hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kita cuma satu, ibu kita cuma satu. Harta bisa kita cari, Pak, pangkat jabatan bisa kita raih, tapi kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kita hanya sekali di kehidupan dunia ini, Pak. Demi Allah, pulang cari mak bapak kita. Baru nanti puasa kita menjadi puasa yang bernilai di mata Allah. Baru amal-amal kita diterima oleh Allah. Beberapa tahun yang lalu saya diminta untuk khatib Idul Fitri di salah satu masjid besar di Provinsi Riau. Habis khutbah Idul Fitri saya pulang. Ketika saya pulang mengendarai mobil dengan kawan beberapa orang, mobil saya di tengah jalan di stop oleh seorang ibu perempuan berumur lebih kurang perkiraannya 65 tahun. Saya berhenti, saya turun, saya tanya anak ibu itu, ada apa Bu? Kata ibu itu, Ustaz tinggal di mana? Saya tinggal di Pekanbaru. Kata ibu tadi, Ustaz kenal nggak dengan anak saya? Siapa anak ibu? Dia ambil pena, dia ambil kertas, ditulisnya anaknya di depan mobil saya. Ketika dia tulis nama anaknya, air mata saya menetes. Karena mohon maaf, saya kaget, yang dia tulis itu bukan saya hanya sebatas kenal, teman saya. Anak dia tuh habis Quran 30 juz, imam besar di salah satu masjid besar Kota Pekanbaru. Apa dia katakan? Ustaz, kalau Ustaz ketemu dengan anak saya, suruh dia pulang. Sudah 11 tahun dia tak tengok saya di rumah ini. Subhanallah. Apa ini hasil Ramadan kita? Pulang cari mak bapak kita, duduk bersama mereka. Kita butuh keberkahan doa mereka. Baru di Ramadan kita bernilai. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau seperti ini yang kita lakukan demi Allah, Bapak Ibu akan lihat apa hasil Ramadan yang kita dapatkan tahun ini. Keberkahan demi keberkahan akan datang dalam kehidupan ini. Tiga ini menjadi renungan buat kita bersama, termasuk saya pribadi. Berjanjilah kepada Allah, sesulit-sulit apapun, datangi mak bapak kita. Ayah ibu kita tak butuh uang kita. Dia tak butuh kita pegawai negeri golongan 3A, 3B, 4A, 4B, 4C. Tidak tahu dia, Pak. Yang dia tahu kita ni anaknya. Dia tak tahu merek mobil kita apa. Dia tak tahu merek handphone kita apa. Dia tak tahu pangkat jabatan kita. Yang dia tahu kita ni anaknya. Pulanglah, duduk bersama mereka. Sehebat apapun kalian di negeri orang, kalian akan tetap menjadi anak-anak di hadapan mereka. Dia butuh kita. Dia butuh kita. Dia tak butuh harta kita. Maka saya minta pada kita bersama, demi Allah. Satu orang punya anak, 2 orang merantau ke Malaysia. Satu sudah meninggal dunia. Satu lagi sedang bekerja di Singapura. Ketika itu sudah hampir 4 kali lebaran dia tidak pulang. Maka lebaran keempat dia menelpon anaknya. Kata anaknya, Bu, saya tak bisa pulang karena saya baru pindah perusahaan. Gaji saya belum cukup, tunjangan saya belum keluar, kontrak saya pun belum bisa ditinggalkan. Kata ibunya kepada saya, Ustaz, kalau seandainya anak saya pulang, dia pinjam uang dengan temannya, dia pulang ke Indonesia, dia temui saya, dia tak bawa baju baru untuk saya, dia tak bawa kue untuk saya, dia tak bawa uang untuk saya, dia hanya pinjam uang untuk pulang. Hanya yang dia bawa kerinduannya untuk bertemu dengan saya. Kata ibu ini, Pak Ustaz, kerinduan yang dia bawa bertemu dengan saya, itulah kado terindah yang pernah saya dapatkan sampai saya mati. La ilaha illallah. Ayah ibu kita tak butuh uang kita, dia butuh kita. Maka oleh karena itu saya minta kita bersama. Ada jamaah beralasan, Pak Ustaz, kami tidak bisa pulang, tidak bisa menjemput ayah ibu kami karena keuangan sedang sulit. La ilaha illallah. Untuk membantu kawan kita rela berhutang, untuk menolong kawan kita rela meminjam, tapi untuk menjenguk ayah dan ibu kita, kita hitung-hitungan kepada Allah. Kita hitung-hitungan dengan ayah ibu kita. Ya, apakah ini hasil puasa kita? Maka saya minta kita bersama di momentum 10 hari yang terakhir ini, masih ada kesempatan buat kita. Kalaulah seandainya Allah ampuni dosa-dosa kita, demi Allah, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan di kehidupan dunia dan
akhirat ini. Mudah-mudahan 3 ini menjadi wejangan buat kita bersama. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita berdoa sebentar. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasolihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dilangkahkan oleh kedua kaki kami ya Allah. Dosa yang digerakkan oleh kedua tangan kami ya Allah. Dosa yang dilihat oleh kedua mata kami ya Allah. Dosa yang didengar oleh kedua telinga kami ya Allah. Dosa yang keluar dari bibir kami ya Allah. Dosa yang terlintas di pikiran kami ya Allah. Dosa yang terdetik di hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunilah kami ya Allah. Seandainya Engkau perintahkan kepada kami untuk menghitung semua dosa-dosa kami, tidak akan sanggup kami menghitung dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ampuni kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami, siapa lagi yang akan mampu mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa seorang wanita yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa makan kenyang demi mengenyangkan kami ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa tidur pulas demi menidurkan kami ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak pernah berbahagia dan senang seumur hidupnya hanya untuk membahagiakan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, wanita itu adalah ibu kandung kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kandung kami ya Allah. Sekiranya ibu kandung kami berbuat dosa dan maksiat, gugurkan dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa ayah kandung kami ya Allah, yang siang malam mencari nafkah buat kami, tidak tahu panas, tidak tahu hujan, tidak tahu siang, tidak tahu malam ya Allah. Terkadang ayah kami tidak pulang-pulang hanya mencari nafkah buat kami ya Allah. Ya Allah, ayah kami bukanlah tamatan pondok pesantren ya Allah. Ayah kami bukanlah hafiz Quran. Ayah kami bukanlah seorang ulama. Ayah kami bukanlah seorang ustaz. Ayah kami orang awam. Ayah kami bodoh ya Allah. Ayah kami tidak ada masa mendengarkan ceramah. Ayah kami tidak ada waktu mendengarkan kajian ya Allah. Ayah kami orang awam ya Allah. Ayah kami tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ayah kami tidak tahu mana yang hak, mana yang batil ya Allah. Ayah kami tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk ya Allah. Ayah kami terus bekerja, asalkan kami bisa makan, asalkan kami bisa sekolah, asalkan kami bisa sarjana, sampai kami bisa bekerja dan berumah tangga ya Allah. Ya Allah, telah hitam punggung ayah kami ya Allah. Sekiranya ayah kami berbuat dosa, gugurkan semua dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, sekiranya ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Muliakan dia di sisi-Mu ya Allah. Masukkan ke dalam surga dengan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, yang sudah bertahun-tahun kami tak menjenguk ayah dan ibu kami ya Allah. Yang sudah berbulan-bulan kami tak tahu kabar ayah dan ibu kami ya Allah. Yang sudah berminggu-minggu kami tak tahu apa yang dimakan oleh ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, berapa banyak perkataan dan tingkah laku kami menyakiti hati ayah dan ibu kami ya Allah. Berapa banyak di antara kami yang meninggikan suara di hadapan mereka ya Allah.
Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami zalim, kami bodoh, kami angkuh ya Allah. Mungkin kena harta yang kami miliki, mungkin kena pangkat dan jabatan yang kami sandang, mungkin kena gelar akademik yang kami raih ya Allah. Terkadang kami berbicara dengan ayah dan ibu kami seolah-olah kami lebih pintar daripada mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk membahagiakan ayah dan ibu kami yang masih hidup di sisa-sisa umur mereka ya Allah. Ya Allah, kalau kami tak bisa membuat ayah dan ibu kami tertawa ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk tidak pernah membuatnya menangis ya Allah. Kalau kami tak bisa membuat menyenangkan hati ayah dan ibu kami ya Allah, berilah kami kekuatan untuk tidak pernah menyusahkan mereka ya Allah. Ya Allah, kami hanya punya satu ayah kandung, kami hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kami cuma satu ya Allah, ibu kami cuma satu ya Allah. Harta kami bisa cari, pangkat jabatan kami bisa raih, tapi kesempatan membahagiakan mereka hanya sekali di kehidupan dunia ini ya Allah. Beri kesempatan itu kepada kami ya Allah. Berilah kesempatan itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, dahulu ayah dan ibu kami masih hidup, kami belum bekerja, kami belum punya harta, kami belum berkeluarga ya Allah. Hari ini kami sudah berkeluarga, hari ini kami sudah punya sedikit harta, hari ini kami sudah punya pekerjaan ya Allah. Tapi ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia ya Allah. Belum sempat ayah dan ibu kami menikmati hasil pencarian kami ya Allah. Belum sempat kami membahagiakan ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sailin, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ayah dan ibu kami rela berhutang demi membesarkan kami ya Allah. Ayah dan ibu kami rela susah demi menyekolahkan kami ya Allah. Ayah dan ibu kami rela mempermalukan dirinya untuk membahagiakan kami ya Allah. Tapi apa yang kami balas dengan mereka, apa yang kami perbuat dengan mereka hari ini ya Allah, kami hitung-hitungan membantunya ya Allah. Kami hitung-hitungan menolongnya ya Allah. Kami hitung-hitungan untuk menjenguknya ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya selama hidup belum sempat kami berbuat baik kepada ayah dan ibu kami, sampaikan permohonan maaf dan ampun kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampuni juga kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Hilangkan sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sombong, bohong dan munafik dalam kehidupan kami ya Allah. Berikan kami sifat tawajuh, tawadhu, sabar dan qanaah dalam menghadapi hidup di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami ya Allah. Kami belum bisa jadi imam di rumah tangga kami ya Allah. Kami belum bisa jadi pemimpin yang baik di rumah tangga kami ya Allah. Kami belum bisa jadi suami yang terbaik untuk istri dan anak-anak kami ya Allah. Istri kami masih membuka aurat, anak-anak kami masih bermaksiat. Setiap malam kami ke masjid, setiap ada pengajian kami datang, setiap saat pula istri dan anak kami berbuat dosa ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Bantu kami mendidik mereka ya Allah. Turunkan hidayah di rumah tangga kami ya Allah. Turunkan hidayah pada suami, pada istri dan zuriat keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Kami sebagai suami hari ini belum bisa membahagiakan anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah, suami mana yang tidak ingin melihat anak dan istrinya bahagia ya Allah. Tapi kena keterbatasan kami mencari harta, kena kekurangmampuan kami mencari rizki, terkadang kami belum bisa membahagiakan anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikan istri kami istri yang bersabar ya Allah. Jadikan istri kami anak yang bersyukur ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa istri kami ya Allah, yang mungkin kena keterbatasan kami mencari harta, yang mungkin kena kekurangmampuan kami mencari rizki. Terkadang istri kami mengeluarkan kata-kata kasar kepada kami ya Allah. Ampuni istri kami ya Allah. Ampuni istri kami ya Allah. Istri kami berbuat
berbuat demikian kerana kebodohan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampuni juga dosa orang-orang Islam yang ada di muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahim-Mu, ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu, ya Allah. Kabulkan doa kami, ya Allah. Ijabah doa kami, ya Allah. Terimalah semua amal-amal kami, ya Allah. Walaupun amal kami ini sedikit, tak sebanding dengan amal para Nabi-Mu, ya Allah. Tapi hitunglah, ya Allah. Hitunglah amal kami yang sedikit ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina, wa afiyatan fi jasadina, wa ziyadatan fi ilmina, wa barakatan fi rizqina, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri, wa min azabil nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.